Oke. Assalamualaikum. Coba dulu, coba. Habis ke screening gini nih. Stop share ya? Gimana sih? Bener tadi, Bang. Kalau habis record, Kalau habis record, ya udah keluar aja ke filenya. langsung ke save ya? Ya, langsung ke save dia nanti. Ya, coba. Untuk nih, Kus. Oke. Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Romat, dosen Ibu Siska Maya, selaku dosen manajemen pemasaran dan perilaku konsumen, dan juga teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan pada malam hari Sabtu ini. Nah, kenalkan, nama saya Diki Darmanto akan membahas presentasi materi dari sebuah jurnal yang bertajuk Dampak Pengembangan Pemasaran Digital pada Startup atau Studi Kasus pada Wirausaha Baru. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pertama, jurnal ini memiliki prosedur pengumpulan data secara kualitatif dengan pendekatan etnometodologi atau yang mana penelitian ini akan terjun langsung berinteraksi secara sosial kepada subjek-subjek yang ingin diteliti. Nah, dari situ kemudian akan mendapatkan pengalaman langsung dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan mencocokkannya dengan dokumentasi pengumpulan data berupa catatan dari pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan materi yang akan diangkat, yaitu sesuai dengan startup dan digital marketing. Lanjut pada teori penelitian, di jurnal ini adalah penetrasi dan efek internet tidak hanya memudahkan memanjakan orang dalam berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi turut menyuburkan industri baru di bidang digital. Internet telah membuahkan bisnis-bisnis baru dengan pasarnya masing-masing. Ucap Hasanuddin dan kawan-kawan tahun 2011. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengungkapkan dampak dari pengelolaan digital marketing dan mengidentifikasi faktor penyebab hasil pengelolaan digital marketing kurang maksimal sehingga mampu menciptakan pemasaran yang lebih efektif lagi. Nah, karena kita membicarakan tentang ada hubungannya dengan startup, mari kita bahas sedikit tentang startup. Di situ penjelasannya adalah usaha yang baru didirikan, masih pada tahap pengembangan serta penelitian untuk mencari potensi pasar dan semua tergolong ke dalam usaha ya teknologi dan informasi. Nah, masuk di sini startup dan walaupun berhubungan dengan teknologi, tapi startup bukan berarti sama dengan perusahaan teknologi. Hanya saja startup itu perusahaan yang sedang dalam pengembangan, masih di awal, masih rintisan. Tapi meski begitu, segala usahanya dalam proses dari awal produksi sampai akhir terintegrasi dengan teknologi. Di Indonesia sendiri, startup terbagi oleh tiga, yaitu startup game, startup edukasi, dan startup e-commerce informasi. Nah, karena tadi juga judulnya juga membahas tentang pemasaran di era digital. Nah, ada beberapa alasan kenapa pemasaran beralih dari offline menjadi pemasaran online dan menjadi salah satu strategi yang sangat bagus jika diterapkan. Yaitu pertama karena TV mulai ber, para penonton TV dari zaman sekarang mulai beralih dan agak mengurangi intensitas menonton TV menjadi ke lebih banyak memanfaatkan media sosial yang ada. Nah, gitu. Kemudian dua, ada iklan internet dapat diupdate setiap waktu. Nah, kalau iklan di TV kan harus sesuai kontrak, tidak bisa berubah-ubah, harus ada jenjang waktu tertentu. Sedangkan kalau iklan di internet, kita dapat memperbaruinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada dapat menjangkau pembeli yang potensial. Kalau TV itu kan ada batasannya, misalnya sesuai dengan regional dalam satu negara saja. Bahkan di dalam negara itu juga bisa diacak di TV. Tapi kalau internet itu kita bisa menjangkau potensi target konsumen di negara lain juga. Terus biaya juga lebih murah tentu, dan internet bisa lebih interaktif. Artinya internet bisa menghubungkan antara
perusahaan dengan konsumennya saling berinteraksi begitu. Sedangkan kalau TV hanya dalam satu arah saja, nggak bisa. Lanjut ke daftar platform penunjang digital marketing. Di sini ada 9. Yang pertama ada Facebook, Twitter, blog, Google Plus, email, Instagram, Page, Marketplace, dan YouTube. Lanjut. Strategi meyakinkan calon pelanggan secara online. Di jurnal itu disebutkan, pertama menguasai produk knowledge, terus memastikan target konsumen, di mana seorang marketer harus memahami pengetahuan tentang produknya, tentang kelebihannya, tentang manfaatnya. Kemudian ada juga memastikan target konsumen, di mana seorang digital marketing harus mengetahui target konsumen yang ingin dia tuju, terus menggunakan gaya bahasa yang mengikat atau persuasif. Bisa tambahkan dengan kalau ingin membuat konten ada namanya call to action, terus ada diskriminasi keunggulan dan manfaat produk, manfaatkan gambar dan video, terus juga ada promosi yang spektakuler. Nah, terus memberikan layanan penjualan yang profesional dan cepat dalam merespon konsumen. Nah, inti dari penelitian jurnal tersebut ada dua. Yang pertama ada kurang fokusnya pengelolaan bisnis produk berbasis data, dan yang kedua ada kurang pengalaman dalam mengolah konten yang disediakan dan kurang cepat dalam respon. Nah, pertama kita bahas dulu kurang fokusnya pengelolaan bisnis produk berbasis data, yaitu pemasaran menuntut para pelaku untuk terus menyediakan data dalam bentuk digital. Data tersebut memiliki isi yang bermutu sesuai dengan karakter pelaku startup yang barang yang dijual. Nah, artinya bahwa digital marketing sangat berhubungan dengan data, dan data sangat penting dalam penyusunan strategi digital marketing. Di sini ada dua contoh subjek. Yang pertama subjek bernama Mas R sebagai mahasiswa penjual gelang adventure. Dia mengatakan bahwa gelangnya layak dijual online karena pasarnya memang khusus begitu. Dirinya mengaku kalau dijual via online semacam pameran begitu, via offline semacam pameran offline atau stand, lakunya ya biasa aja, nggak terlalu laku. Tapi kalau misalnya dia rubah ke strategi pemasaran digital di mana target konsumennya dia tentukan, maka akan meningkatkan penjualannya, omsetnya. Cuman itu target pasarnya yang harus benar-benar tertarik sama gelang Aventure karena ini target konsumennya khusus. Ada juga si subjek Mas W, mahasiswa yang juga membangun usaha minyak penumbuh bulu. Sependapat kalau memang dia memiliki pemikiran sependapat, benar-benar harus tahu spesifikasi produknya, tahu cara menarik perhatian konsumen yang benar-benar konsumen nyatanya. Nah, lanjut dari penjelasan tadi, bicara ada hubungannya sedikit mengenai data, ya kan? Data dalam digital marketing bisa didapatkan dari beberapa cara. Pertama dari analisis data pribadi yang berhubungan dengan customer relationship management, di mana seorang digital marketing akan memanfaatkan suatu sistem ketika websitenya atau toko online-nya di e-commerce-nya itu didatangi oleh pengunjung. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan insight data pribadi pengunjung, itu bisa tahu apa kebiasaannya, apa yang dia ingin beli, apa yang dia butuhkan. Dari situ kemudian datanya akan dipelajari. Ada juga dari apa namanya, survei online. Kalau misalnya pernah lihat di story IG gitu kan, ada pertanyaan. Nah, itu salah satu dari survei. Terus ada juga melalui kata kunci atau keywords. Misalnya ingin memanfaatkan pemasaran menggunakan copywriter, content writer, artikel, dan atau Google gitu. Nah, lanjut dari jurnal tersebut, uh, lanjutan dari penjelasan tadi, si Purbo ucapan dari Purbo, Owe, dan Yahyudi tahun 2001 bahwa digital marketing itu ada hubungannya dengan online customer atau customer yang memang terhubung dengan internet. Terus juga ada merchant website-nya atau wadah dari penjualan digitalnya, seperti misalnya e-commerce, atau misalnya ada juga akun media sosial, ada juga menggunakan WhatsApp, terus juga internet, tentu online transaction server. Nah, itu hubungan antara dengan pembeli misalnya ingin membeli suatu produk, uangnya akan ditransfer dulu ke bank dan bank mengkonfirmasi. Kemudian nanti dana akan dipotong dari akun bank si pembeli dan akan ditambahkan ke akun bank si penjual. Ada prepaid gateway.
Itu kayak kalau misalnya seorang digital marketing itu tidak menyanyiakan pembeli begitu saja setelah pembelian berhasil, transaksi telah berhasil, datanya akan dimanfaatkan di mana pembeli itu akan disimpan dulu. Kemudian sewaktu-waktu jika ada penjualan lagi akan ditanyai lagi atau dimasukkan ke dalam komunitas atau grup WhatsApp gitu. Lanjut ke lanjutan dari tadi ada pengunggulan operasional, kepemimpinan produk, keakraban dengan pelanggan. Digital marketing harus memanfaatkan keunggulan operasionalnya. Itu operasionalnya harus benar dari pelayanannya, dari pelayanan konsumen, pelayanan uh, kepada ada yang mau kritik atau apa ala lainnya. Terus juga ada kepemimpinan produk. Jadi produk yang harus diciptakan kalau emang ingin benar-benar menjadi startup itu harus produk yang paling inovatif, paling terdepan yang harus diikuti oleh uh, pesaing-pesaing lainnya. Terus juga ada keakraban dengan pelanggan, bagaimana caranya membangun customer relationship itu. Lanjut ke yang kedua, tadi hasil yang kedua itu mengenai kurang pengalaman dalam mengelola konten dan tidak cepat merespon. Nah, hasil dari penelitian jurnal tersebut, para peneliti startup mereka mengaku kurang pengalaman dalam membuat konten dengan baik dan kurang cepat dalam merespon konsumen. Apalagi karena mereka masih kuliah, jadi belum bisa membagi waktunya. Dan kalau startup juga pendapatannya masih kecil karena itu masih bisnis rintisan, masih bisnis awal. Terus ada juga di sisi lain startup bukanlah suatu usaha yang ketika dijalankan akan secara positif atau berhasil. Awalnya juga income yang didapat sedikit dan tidak stabil. Makanya banyak pendirinya yang masih mencari pekerjaan dengan gaji tetap. Akibatnya kurang maksimal dalam mengembangkan usahanya karena waktunya terbagi. Nah, itu salah satu hasil dari penelitian ini. Kalau banyaknya kegagalan dari startup atau misalnya wirausaha yang belum jadi startup karena mereka kurang fokus dalam mengembangkan digital marketing atau konten-konten yang bisa jadikan sebagai pemasaran untuk memperkenalkan produk mereka ke dunia internet. Mungkin baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi jurnal yang saya pilih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.